Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku penjelasan tiga landasan utama yang saya terjemahkan dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan, dan insyaallah nanti akan diedarkan kotak donasi yang nanti berapapun yang terkumpul pada kotak tersebut akan disalurkan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa. Dan insya Allah dananya akan dibawa oleh Ustadz Saifuddin dan Akhi Adam. Nggak tahu kapan mereka berangkat. Mohon kotaknya yang di atas sana diturunkan. Sekarang kita masuk di halaman berapa? 71. Penulisnya berkata, wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, wa qauluhu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah semata. Kita sudah bahas tentang macam-macam ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Maka pada kesempatan pada malam hari ini kita lanjutkan kembali penjelasan dari penulis Al-Usul Ats-Tsalatsah dan tentunya pensyarah Al-Usul Ats-Tsalatsah tentang macam-macam ibadah yang berikutnya. Ada di halaman 71. Wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qauluhu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Adapun dalil tentang tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah semata, adalah firman Allah, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu sekalian bertawakal jika kamu benar-benar orang beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Dan juga firman Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Surat At-Talaq ayat 3. Wa dalilur raghbati war-rahbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang rahbah dan khusyuk sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah semata, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat 90. Dah, perhatiin aja. Apa yang saya sebutkan berikut ini semua ada di buku ini. Di antara ibadah yang Allah perintahkan untuk kita semua, yang bentuknya adalah ibadah hati, adalah tawakal, raghbah, rahbah, dan khusyuk. Mari sama-sama sebut kata berikut ini. Tawakal. Artinya menyerahkan diri kepada Allah. Sebut raghbah. Pakai ghain, raghbah. Artinya meminta kebaikan hanya kepada Allah. Sebut rahbah. Kalau tadi ghain, sekarang ini ha, rahbah. Yang artinya cemas akan azab Allah. Mungkin nomor 2 dan nomor 3 jarang kita dengar. Yang nomor 1 sering. Nomor 4 lebih sering lagi. Sebut khusyuk, yang artinya merendahkan diri di hadapan Allah.
tawakal, rohbah, khusyuk, semua ini merupakan ibadah kepada Allah. Karena dia merupakan ibadah, berarti keempatnya tidak boleh ditujukan kecuali hanya untuk Allah semata. Tidak boleh seseorang bertawakal, menggantungkan dirinya kepada yang bukan Allah. Misalnya menggantungkan dirinya pada jimat. Dia lebih tawakal kalau ada jimat. Atau kalau orang di zaman dahulu, tawakalnya dia kalau mau safar adalah dengan menerbangkan burung dulu. Kalau burungnya terbang dan terus lanjut tidak kembali, berarti safar dilanjutkan. Maka dia menggantungkan dirinya pada burung-burung. Adapun kalau orang di zaman sekarang, khususnya Balikpapan, terutama yang bersuku Banjar, ada istilah bajapai, yaitu bertawakal pada nasi. Ya atau tidak? Ini bukan masalah kesukuan, tapi ini yang nyata. Karena ini kosakatanya saja dalam bahasa Banjar. Iya betul ya? Bajapai itu bahasa apa? Banjar. Mau kemana? Pergi dulu mak, tunggu dulu sini. Sudah makan? Belum. Bajapai dulu. Nanti kamu celaka. Daripada mati nanti. Akhirnya orang dengan menjapai nasi alias mencicipi, dia bisa tawakal dengan mengatakan setelah ini nggak bakal mati, nggak akan celaka. Maka ini tawakal kepada yang bukan Allah, melainkan pada makhluk yang namanya nasi. Dan sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa siapa yang menunjukkan sebuah ibadah yang hanya boleh untuk Allah, dia kasih ke yang bukan Allah, itu namanya apa? Apa namanya? Syirik. Baik syiriknya kecil maupun besar. Dan ada model dua ya. Kalau seseorang mengatakan yang menyelamatkan dan yang memberikan kemudaratan adalah Allah, tetapi japai nasi ini sebab, maka ini syirik kecil. Kalau dia mengatakan nasi inilah penyelamatnya dari mudarat, berarti ini syirik besar. Dan kebanyakan orang jatuhnya ke dalam syirik yang kecil. Mereka bilang nasi ini cuma sebab saja, yang menyelamatkan tetap Allah. Maka kita katakan tetap itu syirik, tapi syirik kecil. Tetap tidak boleh. Di sini disebutkan di poin kedua, tawakal itu artinya menyandarkan dan menggantungkan diri kepada Allah. Karena di antara nama Allah adalah Al-Wakil, yaitu tempat seluruh hamba menggantungkan urusan mereka. Sehingga dilarang seseorang berkata, aku tawakal kepada si fulan. Tawakal hanya boleh kepada Allah. Misalnya mengatakan, aku hari ini safar, kita safar hari ini. Tapi katanya cuaca lagi buruk. Kita sudah terlanjur beli tiket, kita tawakal kepada Allah. Ya. Tawakal yang benar harus disertai dengan mengambil sebab. Tidak cukup sekedar menggantungkan diri kepada Allah. Harus ada sebab. Selain itu tidak boleh menggantungkan diri kepada sebab. Contohnya bercocok tanam dengan cara yang baik dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan teman-teman. Antum jangan terdistrak, konsentrasi antum dengan kresek, dengan lain-lain. Konsentrasi tetap sini. Nanti kalau ada beredar kotak, ya silakan masukkan uang, tapi perhatian tetap harus ditujukan ke sini. Ya. Tawakal itu menggantungkan diri kepada Allah. Tapi tawakal tidak boleh sekedar menggantungkan diri bila tanpa sebab. Antum mungkin pernah dengar ada kisah seorang sahabat yang mengatakan ketika ditanya oleh Nabi atau sahabat yang lain, kenapa kok keledaimu atau untamu tidak diikat? Dia bilang apa? Kita tawakal sama Allah. Kalau dia ada, dia nggak lari, alhamdulillah. Kalau dia lari, ya berarti sudah takdirnya. Maka ditegur, itu bukan tawakal namanya. Tawakal itu adalah kau ikat dulu, baru kau tawakal. Artinya cari sebab dulu,
Sebab supaya dia tidak lari, baru kamu serahkan kepada Allah. Salah kalau cuman mengatakan, ya udahlah biarin aja, nanti kalau dia lari, kalau enggak. Ini namanya tidak mengambil sebab. Contoh yang lain kalau dalam kenyataan kita, misalnya ada orang mau ujian, ditanya, kamu gak belajar kah? Enggak. Kenapa? Tawakal. Itu namanya bukan tawakal, itu namanya bodoh. Karena orang kalau mau ujian, dia belajar dulu dengan apa yang dia mampu, setelah itu tawakal. Ya. Ayo Nek, kita pergi. Ayo, nenek yang bawa mobilnya ya. Bah, nenek kan bisa bawa mobil. Tidak apa-apa, tawakal. Kalau tabrak dah. Surga alhamdulillah. Ini namanya bukan tawakal, tapi bunuh diri. Karena sudah tahu yang kemudi nggak bisa bawa mobil, maka jangan diserahkan kepada dia. Ya. Di sini disebutkan contohnya, kalau orang bercocok tanam, maka teknik cocok tanamnya harus benar. Baru setelah itu tawakal. Dipupuki benar-benar, diairi benar-benar, ditaruh di tempat yang aman dari gangguan hewan. Baru kemudian tawakal. Maka tawakal doang mengatakan aku serahkan diri kepada Allah, tetapi tidak ada sebab, ini namanya bukan tawakal. Karena ada sebagian orang yang bertawakal dalam soal harta. Kamu kok gak bekerja-kerja sih? Kulihat istrimu aja yang keluar dari rumah setiap pagi jualan nasi kuning, kamu di rumah aja main game. Ya kan kita tawakal dari Hong Kong. Ya. Itu namanya membebankan tulang rusuk sebagai tulang punggung, dan tidak bertanggung jawab sebagai tulang punggung namanya. Dan itu tawakal yang bodoh. Karena tawakal itu adalah dengan cara berusaha cari uang, adapun hasilnya nanti diserahkan kepada Allah. Usaha dulu. Kemudian yang keempat, ada yang namanya rohbah, yaitu cemas akan azab Allah. Dan ini setara maknanya dengan khauf. Yang khauf sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada yang namanya rohbah dan khusyuk. Ini merupakan sifat para nabi. Dikarenakan ini disebutkan dalam surat apa tadi? Ayo coba lihat. Disebutkan apa tadi? Di surat Al-Anbiya. Dan ini bercerita tentang, kalau kita baca ayat-ayatnya selengkapnya, pada ayat-ayat yang sebelum dari ayat 90 ini, kita akan dapati ini cerita tentang para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka para nabi itu senantiasa raghbah dan rahbah kepada kami. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka termasuk orang-orang khusyuk kepada kami. Poin ke-6, ini adalah bantahan terhadap perkataan sebagian orang-orang sufi yang mengatakan bahwa ibadah itu tanpa rasa harap dan bukan karena takut azab, melainkan cuma semata-mata karena cinta. Jadi ada sebagian orang yang berkata, kalau kita beribadah itu tidak boleh harap-harap, itu namanya pamrih. Itu pamrih kepada Allah. Ibarat kita mau nyebrang jalan, ada nenek-nenek juga mau nyebrang jalan, tapi dia nggak berani. Terus kita barengi dia, terus kita minta-minta sesuatu padanya, itu namanya berharap alias pamrih. Sedangkan kepada Allah nggak boleh pamrih. Sehingga kalau yang namanya ibadah, ibadah aja, tapi jangan harap surga, kata mereka. Lebih lanjut mereka mengatakan, cukup ibadah itu karena cinta kepada Allah, nggak usah takut. Tetapi ini adalah bantahannya bahwa para nabi saja mereka beribadah kepada Allah dengan menggabungkan antara cinta, pengharapan akan surga dan pahala, dan juga karena takut akan azab Allah. Nah. Lanjut di halaman 73. Wa dalilu khasyati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang khasyah adalah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Dia semata, adalah firman Allah, fala takhshawhum wakhshawni. Dan janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku saja. Wa dalilu inabati qauluhu ta'ala.
dalil tentang inabah sebagai ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh untuk Allah semata adalah firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserahlah diri kepadanya. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala. Dalil isti'anah atau minta pertolongan kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh untuk Allah semata adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kami saja, hanya kepada Engkau saja kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Wa fil hadits, yang disebutkan juga dalam sebuah hadis, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan hanyalah kepada Allah. Perhatikan. Sudah lewat tadi 4 hal. Tawakal, apalagi? Raghbah, terus rahbah, khusyuk. Berikut ini oleh penulis disebutkan tambahan lagi ibadah yang lain. Pertama adalah khosyah. Berarti ini yang kelima. Khosyah. Coba sama-sama. Khosyah. Yaitu takut dan mengagungkan Allah. Kemudian inabah. Coba sebut inabah. Artinya taubat. Yang ketujuh adalah isti'anah. Coba bilang isti'anah. Artinya minta pertolongan. Khosyah yaitu takut. Inabah yaitu bertaubat. Dan isti'anah atau minta pertolongan, ini semua adalah ibadah. Dan karena ini merupakan ibadah, maka tidak boleh ditujukan kepada yang selain Allah. Maka barang siapa yang khosyah, takut, inabah, taubat, dan isti'anah, minta tolong bukan kepada Allah, maka ini bisa jadi terjerumus kepada syirik. Tapi tentunya nanti ada rincian, nanti kita bahas. Lihat di nomor 2. Khosyah itu artinya sejenis khauf atau takut, tetapi dibarengi dengan pengagungan kepada Allah. Coba perhatikan. Di pertemuan sebelumnya ada sebuah ibadah namanya khauf, yang artinya takut. Di sini disebutkan lagi ada yang namanya khosyah, yang artinya takut juga. Lah, apa bedanya khauf dengan khosyah? Jawaban paling mudah adalah khauf itu takut secara global. Adapun khosyah takut yang dibarengi dengan ilmu, yang tidak muncul kecuali dengan belajar dulu. Saya tanya kepada antum, kalau kita ketemu ular terus kita lari, itu takutnya perlu belajar dulu atau otomatis? Kalau belajar dulu, apa ini? Begitu ya. Coba lilit. Oh, sakit ternyata. Coba gigit, mati. Maka ini takut yang dihasilkan tak perlu ilmu, dia otomatis. Adapun khosyah, maka ini merupakan takut yang dibarengi dengan ilmu. Dia tidak muncul kecuali dengan cara belajar. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada yang khosyah kepada Allah, takut kepada Allah, melainkan para ulama. Para ulama ini siapa? Yaitu orang yang mendapatkan ilmu yang Allah lebihkan atas manusia yang lain dengan cara belajar dulu atau otodidak. Belajar dulu. Gak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi ulama. Ya, melalui proses belajar. Adapun inabah artinya bertaubat dari dosa, menyesali perbuatannya, berjanji tidak melakukannya lagi, disertai dengan usaha untuk kembali dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ini berarti bukan taubat sembarangan. Tapi ini taubat dibarengi penyesalan dengan usaha enggak kembali lagi, meskipun ternyata akhirnya kadang-kadang jatuh lagi. Karena kalau cuma sekedar tobat di mulut tapi perbuatannya terus berlaku atau terus dilakukan, ini namanya bukan taubat. Sama seperti istilah hijrah di zaman sekarang.
Istilah hijrah di zaman sekarang ini terlalu pasaran. Ya, apa-apa hijrah, apa-apa hijrah. Sehingga artis tobat dikatakan artis hijrah. Padahal yang ditinggalkan hanya 1-2. Tidak semua betul-betul dia tinggalkan. Maka nggak lepas dari yang namanya perempuan. Saya sudah hijrah. Hijrah dari apa, Mas? Hijrah yang kayak apa? Tapi ketika misalnya memiliki media sosial seperti Facebook, Instagram, misalnya tetap foto-fotoan, cium-cium sama istri, pajang, di-share sana sini. Itu kan namanya hijrah. Hijrah apa itu? Dibajak istilah hijrah ini dengan orang-orang yang mengategorikan yang namanya hijrah itu sekedar sudah nggak merokok lagi, sudah nggak dugem lagi. Maka ini taubat, yang namanya taubat yang sebenar-benarnya yang disebut dengan inabah. Taubat dan inabah tidak akan diterima ketika nyawa sudah di kerongkongan, tatkala datang azab yang membinasakan, dan saat matahari terbit dari barat. Seperti taubatnya Fir'aun. Dia baru bersyahadat setelah nyawa di kerongkongan. Sudah tinggal tenggelam baru dia mengakui Allah itu sebagai sesembahan. Maka ini taubat yang tidak akan diterima. Yang kelima, isti'anah atau minta tolong. Ini ada 2. Minta tolong yang pertama adalah pada hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah saja. Isti'anah seperti ini hanya boleh untuk Allah. Dan siapa yang isti'anah pada hal-hal yang demikian kepada yang bukan Allah, berarti dia syirik. Contohnya di halaman 74 paling bawah. Contoh isti'anah yang syirik, yaitu minta tolong kepada yang bukan Allah padahal yang bisa memberikannya cuma Allah. Misalnya meminta tolong kepada orang yang sudah wafat untuk datangkan rezeki. Atau minta tolong kepada yang sudah wafat agar besok dibantu supaya banyak yang coblos dirinya waktu di pencoblosan. Maka ini minta tolong kepada yang bukan Allah pada hal-hal yang sifatnya hanya bisa dilakukan oleh Allah. Yang kedua adalah minta tolong kepada hal-hal yang mampu dilakukan oleh makhluk. Seperti minta tolong untuk bangunkan rumah. Pak, minta tolong Pak. Ngapain? Tolong bangunkan, bikinkan saya pagar. Gak mungkin tukangnya bilang, tunggu, minta tolong kepada Allah nanti jadi pagarmu. Sampai hari kiamat gak muncul itu pagar. Minta tolong membawakan barang. Misalnya turun dari pesawat ngambil bagasi, bagasinya ada 10 kardus, tapi dia sendirian. Sudah over bagasi, gak kuat lagi ngangkutnya. Minta tolong sama porter. Maka ini boleh. Nggak mungkin sampai hari kiamat nunggu di situ, ya Allah, tolong angkatkan kardusku ya Allah. Nggak akan jalan tuh kardus. Sama seperti misalnya kita lagi jalan, tiba-tiba ban motor bocor. Kalau tidak didorong, kita hanya minta tolong kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah bannya. Insya Allah sampai hari kiamat gak akan jadi, kecuali antum wali. Ya. Kecuali antum wali. Gak didorong Mas? Enggak. Kenapa? Saya wali, tenang aja. Nanti dia balik sendiri itu ban. Minta tolong yang kedua ini tidak mengapa, karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 2. Rasulullah bersabda, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Terakhir di poin ke-6. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatihah ayat 5, pada kalimat iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, kepada engkau kami minta pertolongan, objeknya yaitu engkau,
didahulukan sebelum pekerjaannya meminta pertolongan. Dalam bahasa Arab, susunan kalimat seperti ini, objek diletakkan sebelum pekerjaan, menunjukkan pembatasan di mana pekerjaan tersebut hanya terjadi pada objek tersebut. Dalam konteks ayat lain, maka minta pertolongan dalam konteks ayat di atas berarti minta pertolongan hanya boleh kepada Allah. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Paham? Kalau nggak bilang aja. Paham nggak? Nah, lihat. Toni dan Tono membunuh Tini, Tina, Tani. Ditanya kepada Tono, siapa yang kau bunuh? Tina. Bisa jadi polisinya tanya, siapa lagi? Karena kalau cuma sekedar Tina, bisa jadi si dua yang sisanya dia juga yang bunuh. Ditanya kepada Tony, siapa yang kau bunuh? Dia bilang, Tina yang kubunuh. Dia sebutkan Tina dulu, baru kata kerjanya. Itu menunjukkan bahwa hanya Tina yang dia bunuh. Paham gak? Nah, saya contohkan yang lain. Kamu kalau sarapan apa, Dek? Aku sarapan nasi. Nasi tok? Bisa jadi tidak, karena biasanya ada telurnya. Dan minumnya pasti ditanya, minum apa, ya kan? Ya atau tidak? Nah, ini menunjukkan kalau dia mengatakan aku sarapan nasi, itu menunjukkan bisa jadi ada yang selain nasi yang dia konsumsi. Tapi kalau ditanya kamu sarapan apa, dia bilang susu yang jadi sarapanku. Ini menunjukkan bahwa hanya susu yang dia jadikan sarapan. Paham nggak? Serius? Kayak enggak gitu. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Allah mulai dengan iyyakanya dulu. Engkau, setelah itu kata kerjanya, kami menyembah. Iyyaka nasta'in, engkaunya dulu, baru kami minta pertolongan. Mendahulukan objek ketimbang apa? Kata kerja. Ini menunjukkan pembatasan bahwa si kata kerja itu berlaku hanya pada objeknya. Aku sarapan nasi. Duluan mana? Objeknya atau kata kerjanya? Kata kerjanya. Berarti ini tidak bermakna pembatasan pada objeknya. Tapi kalau nasi yang aku makan, berarti ini menunjukkan bahwa yang mana duluan? Objek atau kata kerja? Objek. Ini menunjukkan ketika didahulukan objek, berarti kata kerjanya yaitu minta pertolongan hanya berlaku kepada si objeknya. Siapa itu? Allah. Assalamualaikum. Paham nggak? Antum kayak enggak gitu. Kan kelihatan dari sini. Paham nggak? Coba. Apa bedanya aku sarapan nasi dengan nasi sarapanku? Terus? Sudah, gitu aja. Aku sarapan nasi, kata kerjanya duluan. Nasi sarapanku, objeknya duluan. Dah, gitu doang. Itu namanya nggak paham. Faedahnya apa? Apa tadi faedahnya? Bila objek disebutkan lebih dahulu daripada kata kerjanya, berarti apa? Berarti kata kerjanya itu hanya berlaku pada objeknya. Bisa dipahami? Sehingga ke firman Allah, iyyaka nasta'in, kepada engkau kami minta pertolongan, engkaunya disebut lebih dahulu daripada minta pertolongan. Ini menunjukkan bahwa isti'anah atau minta tolong hanya boleh berlaku kepada Allah. Saya ringkas. Ibadah kepada Allah hanya di antara ibadah kepada Allah adalah tawakal. Tawakal itu artinya bergantung. Dia hanya boleh kepada Allah siapa yang tawakalnya bukan kepada Allah, seperti jimat kepada nasi, maka ini termasuk syirik. Dan syiriknya ada dua.
Bila dia mengatakan Allah sebagai penyelamatku, nasi cuma sebab, berarti ini syirik apa? Kecil. Kalau dia mengatakan nasilah penyelamatku, berarti syirik besar. Bedanya syirik kecil masih muslim tapi berdosa, sedangkan syirik besar kafir keluar dari Islam. Siapa yang mengatakan aku lebih percaya nasi ini penyelamatku daripada Allah, maka dia kafir keluar dari Islam. Kemudian rohbah, minta kebaikan hanya kepada Allah. Rohbah, cemas akan azab Allah. Khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah, ini hanya boleh untuk Allah. Siapa yang dia tujukan rohbah dan khusyuknya bukan kepada Allah, maka dia melakukan syirik. Tawakal harus dengan sebab. Tidak bisa sekedar bergantung tanpa sebab. Contoh mudah, tidak akan dapat rezeki apabila cuma sekedar di rumah dan bertawakal. Harus ada sebab, yaitu usaha. Keluar dari rumah, imma jadi karyawan, imma jadi pengusaha. Kemudian ada juga yang namanya khosyah, yaitu takut kepada Allah. Bedanya dengan khauf, khosyah itu pakai ilmu, ada proses belajar. Sedangkan khauf kadang-kadang bisa otomatis. Kemudian ada yang namanya inabah, yaitu taubat kepada Allah. Yani taubat yang bukan cuma sekedar omong taubat, tetapi harus dengan usaha meninggalkannya betul-betul, meskipun kadang-kadang kembali lagi melakukan dosanya. Ada yang namanya isti'anah, yaitu minta tolong. Perlu diketahui bahwa isti'anah ini ada dua, yaitu minta tolong kepada Allah, minta tolong pada masalah-masalah yang hanya bisa dilakukan Allah, seperti soal rezeki, soal jodoh, soal hidup dan mati. Maka ini minta tolong kepada Allah saja. Ada pula minta tolong pada hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia, seperti minta tolong dorongkan mobil, minta tolong kepada tukang tambal ban untuk mengembalikan bannya supaya utuh, minta tolong kepada tukang membangunkan rumah. Maka ini semua boleh dilakukan dan tidak mungkin hanya bersandar pada Allah, ya, dan dengan harapan untuk bisa jadi rumahnya. Kemudian yang terakhir, bila ada objek didahulukan daripada pekerjaannya, maka secara umum maksudnya adalah bahwa pekerjaan itu hanya berlaku pada si objeknya. Contohnya adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami mohon pertolongan. Ini menunjukkan bahwa hanya kepada Allah saja kita boleh menyembah dan minta pertolongan, dikarenakan engkau yaitu Allah didahulukan daripada apa? Kata kerjanya. Wallahu a'lam bishawab. Pada halaman 51 ada kalimat ibadah tercampur syirik tidak memberi manfaat apapun. Apa maksudnya? Apakah kadang ibadah kadang syirik? Jawabannya, ibadah yang di dalamnya nyampur syirik. Contoh ibadah yang di dalamnya nyampur syirik, yang syiriknya syirik kecil, misalnya azan, niatnya buat Allah, tetapi tercampur dalam hatinya niat supaya dapat pujian karena suaranya bagus. Contoh yang lain misalnya bersedekah, niatnya buat Allah, tetapi kemudian ada pencampurnya, yaitu riya, supaya dapat pujian manakala orang melihat nominal sumbangannya. Ada syirik, ada ibadah yang tercampur syirik besar. Misalnya sholat itu buat Allah, tapi ini dia tujukan bukan untuk Allah semata, tetapi juga buat kuburan, dalam rangka untuk mendekatkan diri dengan yang di kuburan, supaya yang di kuburan bisa mengabulkan permintaannya. Maka ini disebut dengan ibadah tercampur syirik. Saya ikhwan yang sudah menikah dan memiliki anak perempuan. Ketika saya menikah, mengucapkan ijabnya nama saya menggunakan bin bapak angkat. Alasan saya menyematkan nama bapak angkat karena tidak tahu siapa bapak kandung.
Selang berapa waktu keluarga ada yang mengatakan bahwa ayah kandung saya itu saudara kandungnya bapak angkat. Bagaimana status pernikahan saya? Jawabannya sah. Tapi antum salah. Tetapi kesalahannya tidak berefek pada keabsahannya. Karena yang penting tercukupi rukun-rukun dan syarat sah nikahnya. Maka itu sudah cukup. Adapun kesalahan dalam menyebutkan nama bin, maka ini salah. Harusnya kalau tidak tahu, ya berarti sebutkan saja saya fulan dan saya tidak tahu bapak saya namanya siapa. Yang jauh lebih salah lagi adalah orang-orang yang tahu siapa bapaknya tapi gak ngasih tahu. Ya. Dan inilah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan orang yang angkat anak. Misalnya mereka mengangkat anak keponakannya sendiri dan punya perjanjian tidak boleh beritahu siapa bapaknya. Disimpan bertahun-tahun sampai salah penyebutannya dalam nikah. Nanti setelah hampir wafat baru dikasih tahu, sebenarnya bapakmu adalah dramatis. Sebenarnya bapakmu adalah Agus mati. Sudah di bagian akhir, sudah terlambat, banyak hal yang sudah salah gara-gara orang-orang yang sebenarnya tahu tapi disimpan. Maka mereka lebih banyak dosanya. Apalagi kalau ditanya siapa bapakku, tidak tahu. Setiap kali ngomong tidak tahu, maka berdosa dia karena dia dusta. Saya sudah ketemu minimal 3 orang sudah yang curhat-curhat kepada saya secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebutkan bahwa tahu mamanya itu adalah setelah anu. Tapi bertahun-tahun mengira bahwa itulah mama kandung. Ya. Jadi yang berdosa adalah yang menyimpannya. Di sekolah ada acara Paskah, tapi Muslim tidak ikut andil. Guru saja. Besoknya guru itu pesan makanan dari orang Muslim, tapi dana itu sisa dana acara Paskah. Makanannya halalkah? Jawabannya, saya tidak tahu pasti tentang betulkah dananya dari mana. Tetapi kalau sudah misalnya meragukan, maka kalaupun diterima, maka kasih kepada orang yang butuh makan. Ini kaidah. Antum bisa terapkan setiap kali antum dapat makanan yang antum takut memakannya karena ini tidak jelas halal haramnya, maka berikan kepada orang miskin yang butuh makan. Antum cari kepada orang, misalnya ada orang ngais-ngais bak sampah. Daripada dia makan bak sampah, makan sampah, ya. Atau misalnya antum tengah malam atau sebelum jam 6 pagi kan buang sampah. Kadang ketemu dengan para tukang sampah, atau tidak? Nah, kasih kepada mereka. Bagi mereka insya Allah halal. Ya. Kalau seandainya tidak ketemu, maka cari kucing. Nasinya bisa kasih ayam, kecuali kucing bisa makan nasi juga. Ke ayamnya kasih kucing. Yang penting tidak dibuang mubadzir. Dan ayamnya insya Allah tidak masalah, tidak berdosa dia. Ya. Apa hukumnya walimah tapi masih pakai adat? Adat dalam walimah, adat itu ketika dihadapkan kepada syariat, imma adat yang sesuai syariat, maka itu baik, kerjakanlah. Imma adat yang tidak dituntunkan dalam syariat tapi tidak bertentangan. Imma adat yang bertentangan. Nah, ini adat yang mana dulu? Karena terlalu global pertanyaannya. Apa hukumnya walimahan tapi masih ada adat? Adat apa dulu nih? Ya. Misalnya pakaiannya, itu kan pakaian adat. Bagaimana pakaiannya? Ustaz, di atas kepalanya itu ada kuning-kuning, baru ada bulu-bulu, di pinggangnya ada badik. Emang kita mau bacok siapa? Istrinya misalnya pakai ada gelang-gelangnya. Dia di mana? Dia di dalam rumah, dia ditempatkan sama perempuan, maka boleh, tidak masalah. Ya. Antum pakai apa? Ini Ustaz, baju apa? Kalau orang Bugis itu baju apa ya? Baju bodoh. Ya. Bodoh ya, bukan bodoh. Baju bodoh. Coba lihat, isbal nggak? Isbal, berarti angkat-angkat sedikit waktu memakainya. Ustaz, ini baju bodoh lebih kayak rok daripada sarung.
karena dia lebar begitu. Ya, maka kita katakan bahwa lebarnya dia di adat Bugisnya sendiri bukan rok, tetapi sarungnya laki-laki Bugis. Maka boleh, tidak mengapa. Yang penting jaga tidak isbat. Itu satu. Contoh adat yang di dalam Islam tidak ada, tapi tidak juga bertentangan. Oh tadi ya, baju bodoh. Kalau contoh yang ada adatnya dan di dalam Islam juga dilakukan, misalnya mahar. Misalnya adatnya adalah harus ada mahar. Tapi bedakan antara mahar dengan uang apa namanya? Uang panai. Itu bahasa apa itu? Bahasa Bugis. Nah, kalau jujuran itu bahasa apa? Ya, pokoknya yang ada mahar, cincin, ada lagi uang 300 juta. Nah, itu. Yang dibilang orang uang jujuran atau semacamnya. Ini mahar. Ini uang apa kok? Kita minta uang mahar. Nah, berapa maharnya? 5 juta saja. Oh ya. Ini sesuai dengan Islam. Dan adatnya begitu, maka kasih. Adat yang ketiga adalah nanti setelahnya. Adat ada 3 dalam pernikahan. Adat yang sesuai dengan syariat maka jalankan. Misalnya ada adat pemberian mahar. Di dalam Islam pun ada mahar. Adat yang kedua adalah adat yang tidak ada dalam Islam tapi tidak bertentangan dengan usul syariat. Misalnya saya pernah dengar dari sebagian ulama kita seperti Syekh bin Fauzan, Shalih bin Fauzan, adalah sungkem. Yakni sebagian anak duduk di dekat paha orang tuanya duduk di atas kursi, kemudian dia menyalami orang tuanya. Maka ini insya Allah boleh. Dan ini kadang-kadang dilakukan setelah acara akad. Ini boleh. Adat yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan syariat, misalnya adat hambur-hambur beras kuning, gitu kan? Waktu datang pengantinnya dihambur dengan beras kuning. Allahumma shalli ala Muhammad, nah. Contoh yang lain misalnya menginjak telur. Ini acara injak telur. Ini semua adalah acara yang haram hukumnya, dikarenakan ada unsur-unsur melanggar syariat. Menghambur beras kuning itu jelas unsurnya adalah takdir. Adapun menginjak telur itu hukumnya takdir juga. Karena nanti setelah diceplok telurnya di atas panci, dikasih makan kepada yang menikah pun dia nggak mau. Karena dia sendiri injak, padahal dia sendiri injak tadi. Contoh yang lain misalnya besok mau akad, sorenya ini sudah dimandikan bersama. Ada kan acara mandi bersama, bahkan timung bersama. Tahu timung? Betimung. Tidak tahu. Yang sauna ala Bugis. Ya. Dimasukkan dalam tempat bertimung bersama, padahal ini belum akad. Maka ini diantara adat-adat yang hukumnya haram. Nah. Jadi nggak semuanya haram, nggak semuanya halal. Apakah menggunakan asuransi kesehatan termasuk syirik? Karena takut sakit, biaya mahal. Coba syirik itu apa sih? Syirik itu adalah menduakan Allah. Adapun orang takut sakit biasa. Itu semua orang juga takut sakit. Takut biaya rumah sakit mahal. Itu semua orang juga begitu. Ya. Berarti Ustaz, pakai asuransi kesehatan boleh? Enggak juga. Dan menggunakan asuransi seperti ini secara umum adalah asuransi konvensional, termasuk misalnya BPJS kesehatan untuk karyawan, itu hukumnya adalah haram karena termasuk di antara judi. Kecuali BPJS miskin yang preminya dibayarkan pemerintah, maka ini boleh buat mereka. Contoh yang lain adalah BPJS tenaga kerja yang iurannya dibayarkan 100% oleh pemberi kerja. Maka antum sebagai karyawan tidak dipotong uang antum, maka antum boleh gunakan. Bagi yang berjudi adalah perusahaan dengan BPJS-nya, adapun antum dengan perusahaan itu hanyalah jaminan kesehatan. Bagi antum boleh. Maka bagi siapapun dari antum yang punya usaha dan antum punya karyawan, maka jangan potong gaji. Jangan potong gaji.
tapi antum yang bayarkan preminya semuanya. Ustadz, berarti saya yang judi? Iya, antum judi dalam keadaan dipaksa. Paham ini? Adapun buat mereka halal. Kakak sepupu saya bekerja di bank, sering memberikan uang kepada saya. Diapakan uangnya? Jawabannya, sedekahkan ke hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti masjid, atau ke panti asuhan, atau untuk misalnya seminisasi gang, pelebaran jalan dan lain-lain, pembangunan sekolah, pembebasan lahan buat pesantren. Atau bisa juga diberikan kepada orang miskin yang betul-betul butuh makan. Atau bisa belikan dengan uang itu makanan, berikan kepada mereka. Allah. Sepupu anak kafir bulan Oktober akan menikah di Bali. Apakah anak hadiri? Jika saya jadi antum, saya tidak. Ustaz, apa manfaatnya jadi jomblo? Tanya kepada yang jomblo. Apa Rik enaknya Rik? Kalau perasaan saya sih enaknya jadi jomblo itu adalah uang makan sendiri, ya. Nggak ada yang minta-mintain uang. Yang pasti untuk seorang penuntut ilmu, selama dia masih jomblo, dia bebas. Dan kalau sudah nikah, biasanya kadar menuntut ilmunya turun. Ya tanda, antum cari aja, ini kan banyak yang muda-muda nih. Coba lihat teman-teman antum yang baru nikah, biasanya nanti kajian yang biasanya depan, dia belakang-belakang. Kenapa? Nunggu istrinya mandi. Lama istrinya mandi. Baru dia datangnya terlambat. Belum lagi istrinya bilang, ayo kita belanja dulu, bisa belanja. Jadi belanja. Akhirnya nggak sempat ke kajian. Ya. Biasanya kalau sudah nikah itu, hilang waktunya ngaji lagi. Nah, mungkin itu manfaatnya jomblo. Ya. Tapi kalau saya ditanya enak jomblo atau nikah, saya katakan jomblo itu enak. Tapi nikah itu enak banget. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta